Shalom, damai di hati. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan telah berikan waktu dan kesempatan bagi kita memuji nama Tuhan lewat ibadah Minggu Sengsara yang kedua pada hari Minggu ini tanggal 28 Februari 2021. Jemaat yang berbahagia, sebelum kita ikuti ibadah, saat ini kami atas nama Badan Pekerja menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat kita menikmati ibadah di Minggu Sengsara yang kedua ini. Semoga ibadah ini kita boleh ikuti dengan baik, berjalan dengan baik sesuai dengan pertolongan Tuhan. Dan sebelum itu kami akan membacakan warta jemaat pada kesempatan ini. Sebagai informasi, ibadah Minggu di Gedung Gereja pada hari tanggal 28 2021 akan dilaksanakan 3 kali, yaitu jam 6 sampai jam 7 pagi yang akan diikuti oleh jemaat kolom 25 sampai 36, dan jam 8 sampai jam 9 akan diikuti oleh jemaat kolom 1 sampai jemaat kolom 12. Kemudian jam 10 akan dilaksanakan ibadah melalui rekaman, melalui pengeras suara, dan jam 11 sampai jam 12 akan diikuti oleh jemaat kolom 13 sampai 24. Dan ibadah di gedung gereja kita akan mengikuti protokol kesehatan. Perlu kami sampaikan, jemaat yang akan ibadah yaitu jemaat yang berusia anak 12 tahun sampai dengan orang dewasa 60 tahun. Sehat, tidak mempunyai penyakit kronis atau penyakit penyerta, kemudian suhu tubuh di bawah 37,3 saat diukur di gereja, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Untuk lancarnya ibadah kita selanjutnya, kami sampaikan kepada kita semua jemaat yang berbahagia, kiranya mengambil waktu setengah jam sebelum ibadah dilaksanakan, biar ada persiapan untuk protokol kesehatan. Jemaat yang berbahagia, perlu kami sampaikan untuk setoran keuangan yang masuk pada tanggal 14 sampai 20 Februari 2021 sudah ada di warta. Jemaat sekalian boleh membacanya, sudah dibagi ke jemaat dan dapat mengikuti warta keuangan lewat tata ibadah yang telah dibagikan. Dan tentunya kami menyampaikan terima kasih bagi semua yang telah bersama dalam persiapan dan juga dalam pelayanan ibadah saat ini. Selamat kita mengikuti ibadah, semoga Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mari kita sambut memuji Tuhan dengan mengkidungkan bersama, mari puji Tuhan Yesus. Dialah
Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Dengarkanlah nats pembimbing dalam kitab Roma pasal 3 ayat 22a berkata, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Disilakan duduk kembali. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh dengan cinta dan kasih, dalam memperingati sengsara-Mu di minggu kedua ini, kami jemaat-Mu telah berkumpul dan bersekutu dalam ibadah ini. Kami mohon kiranya ibadah peringatan sengsara dan pengorbanan-Mu akan menuntun kami lebih berani untuk berkorban bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami yakin dan percaya pemeliharaan hidup yang kami dapati dalam berbagai kondisi kehidupan kami, maka kami sujud dan menyembah akan kebesaran-Mu. Meski hidup kami penuh dengan kekurangan dan dosa, di dalam kami menjalani hari-hari hidup. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami, sucikanlah kehidupan kami, layakkanlah kami untuk terus datang bersekutu dan beribadah kepadamu. Saat ini kami mohon pengasihan-Mu agar kami dapat menerima kasih dan anugerah-Mu. Tanpa pengampunan-Mu dan penyucian-Mu, kami tak layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan kami, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan mengkidungkan, bukan dengan barang fana. Dengan barang fana Kau membayar dosaku,
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuninya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperuntukkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 dan 2a. Kita sambut dengan NKB nomor 73, Kasih Tuhanku Lembut. Dengarkanlah firman Tuhan dalam ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai ayatnya yang ke-48. Tertulis demikian: ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Mari kita mengkidungkan bersama kidung jemaat nomor 375, "Saya mau ikut Yesus." Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai
Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami memperingati dan memahami makna penderitaan-Mu bagi kami, sungguh bukanlah hal yang mudah. Hari ini, ketika kami mau memahami makna sengsara-Mu bagi kami, sadarlah kami bahwa sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah menderita bagi kami. Di hari yang penuh anugerah ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Seraya memohon kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kami layak menerima berkat firman-Mu yang kudus. Biarlah firman yang telah menjadi manusia dan rela menderita sengsara bagi kami, boleh menuntun kami untuk memaknai pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun hati kami yang bebal dan penuh dosa ini, agar kami dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Hanya dengan firman-Mu kami akan dituntun untuk melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan setiap hari kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan kami, firman yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, Nehemia pasal 7 ayat 63 sampai ayat 61 sampai ayat yang 73. Sekali lagi, dalam Perjanjian Lama, Nehemia pasal 7 ayat 61 sampai 73. Bunyinya demikian. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adom, dan Emer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Dalaya, Bani Tobia, Bani Nekoda 642 orang, dan dari antara para imam Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan iman. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain daripada budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang, pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Demikian pembacaan kita pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Selalu
Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, damai di hati. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus yang oleh anugerahnya kita boleh ada lagi sampai saat ini dalam perjumpaan kedua di persekutuan hari Minggu di gereja Tuhan. Setelah sekian bulan tidak beribadah di gereja karena COVID-19, sambil tentunya mengikuti protokol kesehatan, dan yang masih beribadah di rumah. Saat ini kita telah memasuki Minggu Sengsara kedua, dan bagian perenungan kita di minggu berjalan ini dalam kitab Nehemia pasal 7 ayat 61 hingga ayatnya yang ke-73 dengan tema penataan persekutuan adalah cerminan kualitas pelayanan. Saudara-saudara, gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil dan ditempatkan di tengah dunia untuk hidup dan berkembang. Gereja dipanggil untuk menjalankan misi Allah atau Missio Dei dengan mengembangkan potensi dan kekayaan alam yang dianugerahkan Allah bagi pelayanan dan kesaksian. Diperlukan penata layanan agar manajemen gereja bisa berjalan dengan baik. Penata layanan terdiri dari dua kata dasar, yaitu tata dan layan. Tata artinya aturan dan layan artinya membantu atau mengatur. Penata layanan adalah tanggung jawab gereja menyangkut segala pekerjaan untuk mengurus atau mengatur kegiatan pelayanan secara bertanggung jawab. Penata layanan juga adalah suatu sistem dan proses pelayanan gereja dalam menata layani segala sumber daya dan dana secara baik dan teratur. Sedangkan kata efektivitas adalah segala kegiatan yang terarah, berjalan baik dan berhasil serta dapat dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Nehemia adalah anak Hakhalia dari suku Yehuda. Nehemia merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pasca pembuangan orang-orang Yahudi. Ia dipekerjakan Raja Artasasta di Puri Susan dan mendapat pekerjaan terhormat dengan memegangi jabatan tinggi sebagai seorang juru minum. Kemudian ia pergi ke Yerusalem dan diangkat sebagai pemimpin kota dengan keberhasilan membangun tembok kota Yerusalem. Dapat dikatakan apa yang dibuat Nehemia untuk bangsa Israel adalah penata layanan yang efektif. Sejak awal, seperti yang disaksikan Nehemia pasal 1 dan 2, Nehemia melaksanakan tahapan-tahapan kerjanya dengan membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Juga memperhitungkan berbagai tantangan dan peluang, sumber daya, dana, pola pikir, dan tingkah laku orang Israel. Saudara-saudara, kita menghadapi pelaksanaan sidang majelis sinode istimewa tentang tata gereja tahun 2021. Sensus jemaat dan penataan mulai dari kolom. Semua ini
adalah upaya gereja dalam rangka penata layanan yang efektif. Pendataan atau penelitian yang dilakukan Nehemia menjadi perenungan kita untuk pelaksanaan sensus ke depan. Karena masih didapati sebagai anggota Gemim atau Gereja Masihi Injili Minahasa, tetapi tidak suka beribadah di Gemim, lebih suka beribadah di gereja lain. Mendapat hak sebagai anggota jemaat Gemim, tetapi lebih suka memberi persembahan di gereja lain. Kita semua sebagai anggota jemaat Gemim terpanggil untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalamnya pembangunan gereja maupun pelayanan, termasuk toga untuk pendeta, adalah alkitabiah asalkan diberi dengan sukacita dan ketulusan hati. Kesetiaan, ketaatan, mengikuti segala aturan tata gereja yang berlaku adalah gambaran dari kemurnian hati untuk berjalan bersama dalam panggilan Tuhan. Karena itu marilah kita memaknai sebuah kebersamaan dalam keesaan gereja mandiri yang bersekutu, bersaksi dan melayani. Di minggu sengsara kedua ini, jadilah pelaku firman Tuhan secara efektif dan tertata di semua ranah kehidupan. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 20 ayat 25 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah Bapa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kidung Jemaat nomor 370, ku mau berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, ada ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ketika Engkau yang sudah memperkenankan kami, Jemaat Gemim Shalom di Karembasan, untuk bisa berada dalam satu persekutuan yang beribadah kepadamu di hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kehidupan kami, sehingga di saat ini ya Tuhan, kami pun sudah bisa berada di dalam gereja-Mu yang kudus untuk mengikuti peribadatan kami Tuhan, untuk membalas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Maka di saat ini ya Tuhan,
Kami pun telah memberikan dan meletakkan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami. Kami sudah memberikan itu dengan kerelaan hati kami. Maka terimalah persembahan kami ya Tuhan Allah. Dan ajarkanlah bagi kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya mampu mempersembahkan secara materi saja, namun ajarkan bagi kami semua ya Tuhan, agar supaya kami mampu untuk mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami kepadamu lewat peribadatan yang sudah kami lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua ya Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha kami jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat kidung jemaat nomor 367 ayat yang ketiga. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang telah menderita bagi kami umat-Mu dalam menghadapi hari-hari kehidupan, tak jarang kami berhadapan dengan berbagai tantangan dan godaan. Karena itu ya Tuhan Yesus, saat ini kami umat-Mu datang sujud dan memohon penyertaan-Mu dalam seluruh perjuangan kehidupan kami. Pelihara dan lindungi kami, agar pengorbanan-Mu semakin memberi kesadaran bagi kami untuk memperjuangkan kehidupan. Berilah kekuatan bagi para pelayan-Mu, agar mampu menuntun kami umat-Mu berjalan seturut kehendak-Mu. Kami mohon agar gereja benar-benar hidup dalam kebenaran-Mu, agar umat boleh menyaksikan akan kebesaran-Mu. Ya Tuhan, pimpin juga keluarga kami dari seluruh pelayanan-Mu, agar mereka mampu menjalankan kehidupan dan mampu membesarkan nama-Mu dalam seluruh laku hidup mereka. Tuhan, tuntun juga mereka agar dapat melewati berbagai tantangan kehidupan yang mereka alami dan saksikan. Ya Bapa di sorga, kami bermohon kiranya Engkau mengaruniakan kami umat-Mu roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan pengertian dalam menghadapi pergumulan hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Kami bermohon supaya Engkau dengan penuh sukacita melayani kami dan penuh pengharapan bahwa semua yang kami lakukan akan diberkati Tuhan dan memaknai kehidupan yang kami jalani ini sebagai saluran berkat bagi kehidupan sesama kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa saat ini, berkenanlah kiranya Engkau membuka pintu-pintu berkat-Mu bagi kehidupan seluruh jemaat-Mu Shalom Karombasan dari kolom 1 sampai kolom 36 di dalam memenuhi segala kebutuhan hidup setiap hari dan terus dipakai oleh Tuhan untuk menopang kebutuhan pelayanan yang ada.
Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, diberi hikmat, dilindungi dan dianugerahkan kesehatan dalam melayani seluruh lapisan masyarakat. Kami pun berdoa bagi seluruh pendeta, guru agama, koordinator BIPRA, penatua Siamas, serta seluruh anggota jemaatmu dari kolom 1 sampai 36, KPDP, tim doa, komisi kerja, pegawai gereja dan kostor. Tuhan kiranya terus bekerja, memberikan mereka hikmat-Mu, agar dengan penuh sukacita mereka melakukan pekerjaan yang mulia yang Engkau percayakan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, Engkau kiranya hiburkan, dan mereka yang sakit Engkau kiranya sembuhkan. Khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati usia setahun lagi ditambahkan oleh Tuhan melalui hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan, yaitu Fredrika Woyongan boleh membilang usia 80 tahun, Vero Ratu Walangon membilang usia 43 tahun, keluarga Sengkei Lotulung boleh membilang usia pernikahan 18 tahun, keluarga Lolos Bernadus genap usia pernikahan 36 tahun, Kaila Tengor genap usia 13 tahun, Christine Gagola genap usia 68 tahun, keluarga Pendong Tampanguma membilang usia pernikahan 23 tahun, Felicia Eunili Esther Ratak genap usia 11 tahun, Vigo Luntungan genap usia 17 tahun, Fari Pratastik genap usia 35 tahun, Josu Kawalo genap usia 12 tahun, Jerikson Exes Lumal Keki genap usia 24 tahun. Tuhan kiranya terus memberkati sukacita dan kebahagiaan mereka. Ya Bapa di sorga, segala kehidupan kami di sepanjang minggu hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ketika kami hendak melakukan perjalanan, Tuhan kiranya selalu sertai. Dan ketika juga kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan tuntun langkah-langkah kami, tibakan kami dengan selamat. Pakai kami terus untuk menjadi saluran berkat-Mu, menyampaikan dan memberitakan amanat dan perintah-Mu lewat firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami dengarkan bersama. Inilah doa, syukur dan permohonan kami di dalam nama Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan tutup persekutuan ibadah kita di hari Minggu ini dengan mengkidungkan bersama NNBT nomor 34, Tuhanlah Perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat sunyi, saat sepi, ku merenungi nasib ini. Sesungguhnya